Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dengan mengucap Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan doa dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar kita ya. Gimana kabarnya hari ini? Lanjut absen dulu ya. Ada yang nggak berangkat hari ini? Siapa? Kenapa? Ngajar, Pak. Ngajar. Hebat ya. Jadi siswa dan ngajar itu. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar apa? Tidak tahu. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Nanti saya tak kasih gambar aja wis. Yang kalian lihat ini apa? Motor. Yang identik dengan Ka'bah menurut kalian itu apa? Nanti hari ini kita akan belajar mengenai materi ketentuan haji dan umrah. Satu bab itu haji dan umrah, tapi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun haji, pengertian dan juga rukun haji. Di mana nanti setelah belajar ini tujuannya agar kalian itu dapat mengetahui pengertian haji dan menyebutkan rukun haji dan penjelasannya. Oke, langsung saja masuk ke materi. Jangan lupa nanti tetap disimak ya materinya. Nanti kita sampai akhir ada sesi tanya jawab. Silahkan perhatikan. Seperti yang sudah saya sampaikan, pembahasan kali ini tentang haji, pengertian dan juga rukun haji. Ya, haji itu termasuk dalam rukun Islam. Mas Redi apa rukun Islam nggak? Coba sebutkan. Ada berapa rukun Islam? Coba sebutkan. Ya, terus. Terus. Oke, tahu tangan buat Mas Redi. Oke, langsung ya menuju ke pengertian. Dari pengertian haji sendiri merupakan rukun Islam yang ke-5. Sudah disebutkan Mas Randy, di mana diwajibkan bagi seseorang yang mampu melaksanakannya, baik mampu secara ilmu maupun mampu secara finansial. Kemudian ada pun secara bahasa, itu haji berasal dari bahasa al-qasdu yang artinya menyengaja sesuatu. Dan ada pun secara istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan secara sengaja ke Baitullah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi haji itu adalah sesuatu ibadah yang dilaksanakan secara sengaja. Jadi kalian menyengaja diri membeli tiket, mendaftar haji, nanti berangkat haji ke Baitullah. Adapun bulan haji ya umumnya pada puncaknya pada tanggal 9, 10 Zulhijjah. Setelah pengertian lanjut ke rukun haji. Ada yang tahu gak pengertian rukun itu apa? Kalau ada yang tahu, coba Mbak Mayana. Rukun itu apa rukun? Tepuk tangan dulu buat Mbak Maya. Seperti yang dikatakan Mbak Briana, betul sekali. Rukun itu adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan sehingga ibadah tersebut dapat dikatakan sah. Dan juga rukun haji sendiri itu tidak dapat ditinggalkan dan tidak dapat diganti dengan dam atau pengganti. Jadi rukun haji ini harus dilaksanakan semua. Nanti ada 6 rukun haji. Yang pertama ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf, keempat
sa'i, 5 tahalul dan terakhir tertib. Masuk ke rukun yang pertama yaitu ihram. Ihram. Tak kelihatan ya ihram. Ihram. Ini fotonya, ini namanya baju ihram. Ihram sendiri adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan cara memakai pakaian ihram. Nah, ini untuk laki-laki pakaian ihram itu ada dengan 2 kain dan tidak dijahit. Yang satu dipakai untuk sarungan, yang satu di selempangin di badan untuk menutup aurat laki-laki. Nah, sedangkan perempuan pakaian ihramnya harus menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dan pada saat melaksanakan tawaf nantinya tidak boleh memakai sarung tangan dan juga kaos kaki. Itu untuk ihram. Ini pakaian ihram laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua itu adalah rukun yang kedua adalah wukuf Arafah. Di mana wukuf Arafah yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi wukuf Arafah ini menjadi puncaknya haji, di mana tanggal 9 Zulhijjah itu kita berkumpul di wukuf padang Arafah, di mana wukuf Arafah ini sebagai gambaran kita nantinya berkumpul di padang mahsyar. Di sini kita lebih utama untuk bermuasa berdiri dan juga diisi dengan zikir, menyesali perbuatan yang telah berlalu dan juga bertobat atas perbuatan yang telah kita lakukan. Lanjut ke rukun yang selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan ada pun syarat tawaf itu ada beberapa. Yang pertama itu menutup aurat, di mana dalam melaksanakan tawaf harus menutup aurat. Dan juga kan tawaf masuk ke rukun haji ya. Jadi tadi setelah ihram itu seorang haji itu ada namanya larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Setelah melaksanakan niat dan juga memakai baju ihram, berarti segala rukun dilaksanakan dengan memakai baju ihram. Menutup aurat di dalam tawaf, syarat yang pertama. Dan kedua, suci dari hadas dan najis. Itu pasti, berarti dalam bertawaf harus suci dari hadas kecil, besar maupun dari najis. Kemudian yang ketiga itu Ka'bah berada di sebelah kiri. Berarti ketika ini ada untuk Ka'bah, berarti kita jalannya sini berlawanan dengan jarum jam. Ya benar, berlawanan dengan jarum jam. Jadi Ka'bah berada di sebelah kiri kita dan diisi dengan doa dan juga zikir. Kemudian syaratnya selanjutnya memulai dari Hajar Aswad. Kan di Ka'bah itu ada Hajar Aswad ya. Apa artinya Hajar Aswad? Batu yang hitam. Ya. Biasanya di sini. Oh, ini nggak kelihatan fotonya. Di pojok itu ada Hajar Aswad yang katanya batu dari neraka untuk melempari pasukan gajah pada zaman dulu. Yang selanjutnya ya dimulai dari dihitung dari Hajar Aswad, dan setelah sampai ke Hajar Aswad berarti 1 kali putaran, berarti 7 kali. Kemudian berada di dalam Masjidil Haram dan di luar Ka'bah, berarti di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram, dan tidak di dalam Ka'bah tapi di luar Ka'bah, di lingkaran aula Ka'bah. Kemudian selanjutnya mengelilingi Ka'bah, pasti namanya juga tawaf. Pengertian aja sudah mengelilingi sebanyak 7 kali. Ya, lanjut ke rukun yang keempat yaitu sa'i. Sa'i artinya lari-lari kecil, jogging. Lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi sa'i itu dilakukan 7 kali, di mana sebuah ceritanya bahwasanya pada saat kekeringan itu lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Jadi hitungannya misalnya dari Bukit Sofa ke Marwah 1, Marwah Sofa 1, berarti nggak PP, cuma 1 kali, nggak pulang pergi. Berarti dari Sofa ke Marwah 1 kali, dari Marwah Sofa 1 kali, sebanyak 7 kali. Itu pelaksanaan sa'i. Yang terakhir itu yang kelima ada rukun haji yaitu tahallul, yaitu menghalalkan kembali apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam
keadaan ihram. Jadi kan haji itu ketika melaksanakan haji dan sudah berniat memakai baju ihram itu ada larangan dan batangan, di mana jika larangan dilanggar itu bisa diganti dengan dam. Tapi kalau rukun tidak bisa diganti dengan dam. Salah satunya dengan mencukur rambut, mencukur 3 helai rambut itu untuk apa namanya kembali ke setelan pabrik sebelum melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir, rukun yang terakhir adalah tertib. Artinya apa? Tertib urut. Berarti dari rukun ini harus urut dari berniat, ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Oke, mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Untuk materi ini, apakah dari siswa-siswa ada pertanyaan? Ada. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Mas Rezi sudah mengajukan diri ini untuk menjawab pertanyaan. Gampang-gampang. Ini masih seputar ini. Ini juga masih ada gambarnya. Tadi masih tentang haji. Oke, pertanyaan pertama. Tadi Mas Rezi ini sudah siap tadi. Pengertian haji tadi secara bahasa apa, Mas Rezi? Pengertian. Artinya menyengaja. Sekali. Tepuk tangan buat Mas Andi. Terus sekali Mas Andi bilang tadi secara bahasa artinya al-qasdu, menyengaja. Alkohol. Jadi haji itu ibadah yang sengaja dilakukan ke Baitullah dengan rukun dan syarat tertentu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, mengenai rukun haji, ya rukun haji. Tadi rukun haji yang pertama itu ada ihram. Coba yang tahu rukun, ya rukun haji ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan itu yang bagaimana? Coba yang perempuan, ada yang tahu nggak? Ya, laki-laki 2 helai. Ya, yang perempuan menutupi semua kecuali. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat itu ya. Tadi pakaian ihram ada 2 seperti yang disampaikan oleh Mbak Febri, bahwasanya yang laki-laki 2 helai, 1 pakai sarung, 1 di selempang, kemudian yang perempuan yang penting menutup semua badan dan kecuali muka dan telapak tangan. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Pada intinya kesimpulannya pengertian haji itu adalah menyengaja beribadah ke Baitullah dengan maksud untuk beribadah kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, ini rukunnya ada. Nah, yang pertama tangan untuk kita semua. Itu saja. Nanti untuk minggu depan kita masih tetap pada materi haji, tapi pada praktek runtutan pelaksanaan haji, gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan dan kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.